Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Tolong dipimpinkan doanya. Siap, Bro. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Gaza. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ya, kita buka dengan ice breaking dulu. Ulangi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, selamat malam. Nah, oke. Nah, pelajaran kita hari ini, ya, kita melanjut pembelajaran minggu kemarin. Ya, itu masih tentang beriman, meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Itu kan judulnya untuk pelajaran kita hari ini, melanjutkan pelajaran minggu kemarin. Jadi ya, untuk pada hari ini, pelajaran kita pada hari ini, ya, tujuan pelajaran pertama menjelaskan kandungan kitab-kitab Allah. Hari ini kita bikin kelompok. Nah, bikin kelompok. Nanti Bapak kasih nama kelompok 1 nanti. Itu akan menjelaskan tentang kandungan kitab-kitab Allah yang akan dibahasnya. Kemudian kelompok 2 dalil-dalil terkait kitab-kitab Allah. Kemudian kelompok 3 membedakan antara kitab dan suhuf. Apa itu kitab, apa itu suhuf, dan apa perbedaannya. Nah, paham? Jelas? Oke. Sebelum kita bekerja, kita bagi dulu kelompoknya, ya. Bapak minta berhitung dari 1 sampai 3 karena cukup 3 kelompok aja. Mulai dari sini, nanti ke sini terus udah ke situ. Oke? Oke. Berhitung, mulai. Kelompoknya sudah dibagi sesuai dengan nomornya. Jadi cari kawannya masing-masing. Ya, yang kelompok yang nomor 1 cari nomor 1 di sini aja. Ya, yang 2 di sana. Yang 3 boleh sebelah sana. Biar tak. Kelompok sudah terbentuk. Kemudian kelompok 1 tugasnya menjelaskan kandungan kitab-kitab Allah. Jadi setiap kitab itu kan ada kandung-kandungannya dalam itu, ya. Apa aja ajaran yang terdapat dalam kitab Allah itu, nah, maka kamu carikan isinya. Ya. Kemudian kelompok 2 itu khusus mencari atau nanti membacakan dalil-dalil terkait dengan kitab-kitab Allah. Nah, ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 yang belakang sana itu tugasnya mencari apa itu suhuf dan kemudian bisa membedakan antara kitab dan suhuf. Nah, silakan dikerjakan. Ya, semuanya. Yang belum cetak. Ini belajar ujian besok kemarin. Semuanya. Sekarang kemarin cetak. Yang pulang kasih sini, Be. Ada yang pulang di sini. Ada yang pulang. Nih. Ya, sudah. Kamu yang kira ada apa nih? Cari di sini apa?
Sudah cukup semua. Ya, cocok ini sudah. Sesuai dengan kesepakatan tadi, silakan setiap kelompok mewakili dan teman-temannya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tapi Bapak minta di tempat duduknya aja, nggak usah ke depan. Kemudian yang mewakili perkenalkan namanya, kemudian tugasnya. Ya, tugas itu bagian apa? Paham kan? Nah, jelas? Dari kelompok berapa? Umpama kamu dari kelompok 1, tugasmu apa? Silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Siapa? Ya, silakan. Ya, saya di sana aja, enggak usah maju. Duduk aja boleh juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Regina Putri. Tugas kami adalah mendiskusikan kandungan kitab Allah. Kandungan kitab Taurat adalah yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat pikiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Jangan kamu menyebut Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Ingatlah kamu akan hari Sabat, Sabtu, supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada ibu bapakmu. Jangan membunuh sesama manusia. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Isi pokok kitab Zabur. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Nasihat-nasihat kebaikan, kisah para nabi dan rasul yang akan datang, kisah tentang umat dan atau kaum terdahulu, ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya, sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh, serta zikir dan doa. Secara umum, kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Isi kandungan kitab Al-Quran, tauhid, keyakinan tentang keimanan kepada yang gaib, Allah, malaikat dan akhirat. Syariat berisi hukum-hukum Allah, akhlak tentang pedoman berakhlak, ibadah tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah, muamalah hubungan dalam kehidupan sosial, sejarah berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu, wa'ad dan wa'id yaitu janji Allah kepada orang-orang beriman dan yang kafir akan adanya balasan di akhirat. Terakhir, Oke. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 yang membahas tentang kandungan kitab Allah. Nah, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil kelompok kami mengenai dalil-dalil terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan lil bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila, yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Selain kitab Allah, wahyu Allah ada yang disebut suhuf, artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah. Suhuf berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan atau pewakilan dari kelompok-kelompok dan hasil diskusi tentang materi kita hari ini. Sekarang kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Ya. Harap semuanya bisa mengerti dan bisa
memahami pelajaran hari ini. Nah, kemudian Bapak jelaskan sedikit ya tentang pelajaran kita hari ini selain dari sudah kamu diskusikan tadi. Yang pertama itu ada kitab Taurat atau kandungan kitab Taurat. Nah, apa saja kandungannya? Ya, tadi kan beda kelompok tuh, mungkin ada yang belum jelas, belum tahu. Ini kandungannya ini. Ya, yang pertama itu jangan menyembah Tuhan selain Allah. Ini benar dengan 10 perintah Tuhan. Dengan kitab Zabur ini. Kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Kemudian kitab Injil. Nah, nih ajaran untuk hidup zuhud. Kemudian kandungan kitab Al-Quran. Nah, ini dia tauhid, keimanan pada yang gaib, kitab Allah dan hari akhir. Nah, kemudian ada ilmu pengetahuan ini dalam kitab. Kemudian ini dalilnya tadi sudah, ya. Kemudian yang terakhir tentang suhuf. Nah, ini suhuf. Ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul, tetapi dalam bentuk lembaran-lembaran tidak sempurna. Itu suhuf. Ada yang tanyakan tentang ini? Ada yang tanyakan? Ayo, ada yang tanyakan? Ya. Apa persamaan dan perbedaan suhu? Persamaan dan perbedaan suhuf. Nah, apa persamaannya? Siapa tadi? Ada yang nanya? Feby. Ayo, jawab. Ayo, siapa bisa jawab? Ah, ya. Sama-sama wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Bedanya kitab diturunkan dengan kumpulan-kumpulan yang sempurna, sedangkan suhuf diturunkan dalam bentuk lembaran yang terpisah. Kitab itu wahyu Allah, tapi sudah dibukukan ya sehingga sudah sempurna. Nah, sementara suhuf wahyu Allah juga, tapi dia belum dibukukan, masih berbentuk lembaran-lembaran. Itu perbedaannya, persamaannya sama-sama wahyu Allah. Oke, kasih aplaus untuk Feby dan Raisa.